Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Anima Cooking. Di video kali ini saya mau bagikan resep cara membuat donat bomboloni yang menul-menul seperti ini. Teksturnya empuk dan juga lembut sampai keesokan harinya, walaupun tanpa menggunakan bread improver. Nah, kali ini saya mau jelaskan berbagai macam tips untuk membuat donat itu jadi empuk dan juga lembut. Kemudian bagaimana cara menggoreng donat yang benar supaya terbentuk white ring. Gimana, kalian penasaran cara bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Pertama, campur semua bahan keringnya, terdiri dari 250 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram susu bubuk, 40 gram gula pasir, dan 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Berikutnya masukkan 125 gram kentang kukus, kemudian haluskan dengan menggunakan saringan seperti ini supaya jadi lebih halus. Nah, kentang kukus ini sangat berpengaruh pada adonan donat supaya donat yang kita hasilkan itu bertekstur empuk dan juga lembut. Masukkan 2 butir kuning telur ukuran sedang. Kuning telur adalah bahan atau pengemulsi alami atau pelembut alami dalam adonan donat. Jadi tidak perlu menambahkan bread improver tambahan kalau kita menambahkan 2 kuning telur pada 250 gram tepung terigu. Lanjut masukkan 80 ml susu cair. Susu cair ini menambahkan rasa enak dan juga mempengaruhi tekstur donat jadi lebih empuk dan juga lembut, teman-teman. Sekarang lanjut kita mixer dengan menggunakan kecepatan rendah selama kurang lebih 30 menit sampai teksturnya itu menggumpal dan setengah kalis seperti ini. Jadi ini belum kalis ya. Seperti ini, kalau dipegang dia itu belum kalis benar. Sekarang kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 40 gram margarin. Di sini saya menggunakan margarin Blue Band Cake and Cookie biar rasanya jadi lebih mantul, teman-teman. Lanjut kita akan mixer lagi selama 15-20 menit dengan menggunakan kecepatan rendah. Cara mixernya itu ditarik diulur supaya mixer kita tidak bekerja terlalu keras dan supaya dia tidak terlalu panas ya. Kemudian ditarik diulur sampai teksturnya itu kelihatan lembut dan sudah tercampur rata. Nah, ini udah mulus banget, teman-teman, kalau kita rounding ya. Coba kita lihat, kita ambil sedikit adonan kemudian kita bentangkan. Ini lentur banget, kalis elastis, tidak mudah sobek saat dibentangkan. Sekarang kita pindahkan ke alas kerja. Tujuannya kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Pertama-tama kita akan bulatkan terlebih dahulu. Saya ingin tunjukkan ke kalian adonan yang kalis elastis itu seperti apa. Nah, dia ini kalau diadon seperti ini atau diuleni seperti ini tidak lengket sama sekali di tangan, kemudian permukaannya mulus banget. Sekarang kita akan menggunakan timbangan untuk menimbang tiap bagian masing-masing 35 gram. Timbang aja satu persatu 35 gram. Nanti hasil donatnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cocok untuk jualan. Dia akan berdiameter 7 cm, teman-teman. Lakukan pembagian ini sampai habis. Nah, ini sudah jadi ya, 16 pieces dan satu kecil. Sekarang kita akan rounding dari pertama yang kita bagi, rounding dengan cara seperti ini. Diputer-puter di dalam tangan seperti ini dengan cepat, kemudian ujung atau bawahnya itu kita rapatkan supaya dia tidak merekah saat nanti mengembang ya. Kemudian supaya tidak lengket di alas kerja, sebaiknya lumuri permukaan dari adonan ini dengan menggunakan tepung terigu. Seperti ini, teman-teman, lakukan ke semua adonan ya.
Oke, ini adonannya sudah selesai di rounding dan sudah dilumuri. Kita akan proofing untuk yang pertama kali selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan ini mengembang 2 kali lipat jadi gemuk-gemuk seperti ini. Ini urutkan dari yang pertama kita perlakukan ya. Ambil yang pertama kita rounding, kemudian kita akan pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Tujuan memipihkan ini supaya gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ini tuh bisa keluar ya. Jadi nanti kalau kita proofing lagi dia akan mengembang kembali. Oke, memipihkannya jangan terlalu tipis supaya donat pompoloni yang kita hasilkan itu tidak terlalu gepeng ya. Ini kurang lebih ketebalan 1 cm. Kemudian letakkan di atas kertas roti. Tata rapi di atas nampan seperti ini, kemudian urutkan. Kita akan istirahatkan atau proofing selama kurang lebih 20 menit. Nah, selama proses proofing itu sebaiknya kalian panaskan minyak yang banyak dengan api yang kecil. Selama 20 menit adonan ini sudah mengembang kira-kira 80%. Kalau dipencet seperti ini, dia tidak akan kempes, kemudian kembali ke bentuk semula. Masukkan dalam minyak yang panas satu persatu. Nah, tips menggoreng donat saat satu sisi bagian donat itu menyentuh minyak panas, segera balik sekali teman-teman, supaya tidak terbentuk gelembung udara dan supaya donat kita itu tidak berjerawat ya. Oke, goreng sampai dia berwarna keemasan di satu sisinya. Kemudian kita akan balik. Jangan dibalik-balik berkali-kali, cukup 2 kali aja. Nah, ini sisinya udah berwarna keemasan, cantik banget ya. Donat ini ukurannya menurut saya udah pas, yaitu 7 cm sama 8 cm ya diameternya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, kalau sudah 2 sisinya berwarna keemasan, kita angkat dan tiriskan. Untuk donat selanjutnya kalian goreng dengan cara yang sama ya. Oke, selanjutnya seperti ini. Kemudian donatnya kita dinginkan. Sebaiknya segera simpan donat di tempat yang tertutup seperti ini. Kalau dia sudah benar-benar dingin, kira-kira dibiarkan selama 1 jam, donat itu bisa dingin dan simpan dalam kotak seperti ini. Ini caranya bisa membuat donat awet empuk sampai keesokan harinya. Donat ini itu kalau dipegang ringan banget teman-teman. Nah, kita lubangi dengan menggunakan sumpit buat ruangan di dalamnya. Lakukan satu persatu ke semua donat karena kita akan mengisi donat ini dengan menggunakan filling yaitu strawberry, selai strawberry ya. Selanjutnya lumuri dengan menggunakan gula khusus donat. Bukan gula halus teman-teman, tapi ini gula khusus donat, gula dingin. Ya, dia itu khusus untuk donat dan tidak cepat meleleh. Tata di dalam box seperti ini supaya lebih mudah menyemprotkan filling ya. Ini fillingnya penuh banget, banyak banget teman-teman. Jadi pas dimakan, pas digigit itu lumer. Rasanya itu juga enak. Jadi perpaduan manis di luar donat, empuk dan lembut di dalam, dapat empuk dan lembutnya. Kemudian lumer, ada rasa asam-asam dari selai stroberinya. Cocok banget untuk oleh-oleh atau kalian juga bisa open order dengan menggunakan resep. Selamat mencoba resepnya di rumah. Semoga berbagai macam tips ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.